Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ena Safitri, NPM 1951030070, Prodi Akuntansi Syariah kelas A semester 2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang peradaban Islam di Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. Poin yang pertama yaitu sebelum kemerdekaan. Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 sampai abad ke-8 Masehi. Ini mungkin didasarkan pada penemuan batu nisan seorang wanita muslimah yang bernama Fatimah binti Maimun di daerah dekat Surabaya bertahun 475 Masehi atau 1082 Hijriah. Sedang menurut laporan seorang musafir Maroko, Ibnu Batutah, yang mengunjungi Samudra Pasai dalam perjalanannya ke negeri Cina pada tahun 1345 Masehi, agama Islam yang bermadzhab Syafi'i telah mantap di sana selama seabad. Oleh karena itu, berdasarkan bukti ini, abad ke-13 dianggap sebagai awal masuknya agama Islam ke Indonesia. Ada 3 tahapan masa yang dilalui atau pergerakan sebelum kemerdekaan. Pertama, pada masa Kesultanan. Daerah yang sedikit sekali disentuh oleh kebudayaan Hindu-Buddha adalah daerah Aceh, Minangkabau di Sumatera Barat, dan Banten di Jawa. Agama Islam secara mendalam mempengaruhi kehidupan agama, sosial, dan politik penganut-penganutnya, sehingga di daerah-daerah tersebut agama Islam itu menunjukkan dalam bentuk yang lebih murni. Di kerajaan tersebut, agama Islam tertanam kuat sampai Indonesia merdeka. Salah satu buktinya yaitu banyaknya nama-nama Islam dan peninggalan-peninggalan yang bernilai keislaman. Di kerajaan Banjar, dengan masuk Islamnya Raja Banjar, perkembangan Islam selanjutnya tidak begitu sulit. Raja menunjukkan fasilitas dan kemudahan lainnya yang hasilnya membawa kepada kehidupan masyarakat Banjar yang benar-benar bersendikan Islam. Secara konkret, kehidupan keagamaan di kerajaan Banjar diwujudkan dengan adanya mufti dan qadhi atas jasa Muhammad Arsyad Al-Banjari yang ahli dalam bidang fikih dan tasawuf. Islam di Jawa. Pada masa pertumbuhannya diwarnai kebudayaan Jawa. Ia banyak memberikan kelonggaran pada sistem kepercayaan yang dianut agama Hindu-Buddha. Hal ini memberikan kemudahan dalam islamisasi atau paling tidak mengurangi kesulitan-kesulitan. Para wali, terutama Wali Songo, sangatlah berjasa dalam pengembangan agama Islam di Pulau Jawa. Menurut buku Babat di Ponegoro yang dikutip Ruslan Abdul Ghani, dikabarkan bahwa Prabu Kertawijaya, penguasa terakhir kerajaan Majapahit, setelah mendengar penjelasan Sunan Ampel dan Sunan Giri, maksud agama Islam dan agama Buddha itu sama, hanya cara beribadahnya yang berbeda. Oleh karena itu, ia tidak melarang rakyatnya untuk memeluk agama baru itu, agama Islam, asalkan dilakukan dengan kesadaran, keyakinan, dan tanpa paksaan ataupun kekerasan. Yang kedua, pada masa penjajahan. Dengan datangnya pedagang-pedagang barat ke Indonesia yang berbeda watak dengan pedagang-pedagang Arab, Persia, dan India yang beragama Islam, kaum pedagang barat yang beragama Kristen melakukan misinya dengan kekerasan, terutama dagang teknologi persenjataan mereka yang lebih unggul daripada persenjataan Indonesia. Tujuan mereka adalah untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan Islam di sepanjang pesisir Kepulauan Nusantara. Pada mulanya mereka datang ke Indonesia untuk menjalin hubungan dagang karena Indonesia kaya dengan rempah-rempah. Kemudian mereka ingin memonopoli perdagangan tersebut. Pada tahun 1808, pemerintahan Belanda mengeluarkan instruksi kepada para bupati agar urusan agama tidak diganggu dan pemuka-pemuka agama dibiarkan untuk memutuskan perkara-perkara di bidang perkawinan dan kewarisan. Tahun 1820 dibuatlah States Blot untuk mempertegaskan instruksi ini, dan pada tahun 1867 campur tangan mereka lebih tampak lagi dengan adanya instruksi kepada bupati dan wedana untuk mengawasi ulama-ulama agar tidak melakukan apapun yang bertentangan dengan peraturan Gubernur Jenderal.
Lalu pada tahun 1882 mereka mengatur lembaga peradilan agama yang dibatasi hanya mengenai perkara-perkara perkawinan, kewarisan, perwalian, dan perwakafan. Apalagi setelah kedatangan Snoek Hurgronje yang ditugasi menjadi penasehat urusan pribumi dan Arab. Pemerintahan Belanda lebih berani membuat kebijaksanaan mengenai masalah Islam di Indonesia karena Snoek mempunyai pengalaman dalam penelitian lapangan di negeri Arab, Jawa, dan Aceh. Lalu ia mengemukakan gagasannya yang dikenal dengan politik Islam. Dengan politik itu, ia membagi masalah Islam dalam 3 kategori, yaitu bidang agama murni atau ibadah, bidang sosial kemasyarakatan, dan bidang politik. Yang ketiga, pada masa kemerdekaan, terdapat asumsi yang senantiasa melekat dalam setiap penelitian sejarah bahwa masa kini sebagian dibentuk oleh masa lalu, dan sebagian masa depan dibentuk hari ini. Demikian pula halnya dengan kenyataan umat Islam di Indonesia pada masa kini tentu sangat mempengaruhi masa lalunya. Islam di Indonesia telah diakui sebagai kekuatan kultural, tetapi Islam dicegah untuk merumuskan bangsa Indonesia menurut versi Islam. Sebagai kekuatan moral dan budaya, Islam diakui keberadaannya, tetapi tidak pada kekuatan politik secara real nyata di negeri ini. Seperti halnya pada masa penjajahan Belanda, sesuai dengan pendapat Snoek Hurgronje, Islam sebagai kekuatan ibadah, sholat, atau soal haji perlu diberi kebebasan. Namun sebagai kekuatan politik perlu dibatasi. Perkembangan selanjutnya, pada masa Orde Lama, Islam telah diberi tempat tertentu dalam konfigurasi, bentuk atau wujud yang paradoks, terutama dalam dunia politik. Sedangkan pada masa Orde Baru, tampaknya Islam diakui hanya sebatas sebagai landasan moral bagi pembangunan bangsa dan negara. Poin yang kedua, sesudah kemerdekaan, pra-kemerdekaan. Ajaran Islam pada hakikatnya telah terlalu dinamis untuk dapat dijinakkan begitu saja. Berdasarkan pengalaman melawan penjajah yang tak mungkin dihadapi dengan perlawanan fisik, tetapi harus melalui pemikiran-pemikiran dan kekuatan organisasi seperti Budi Utomo, Syarikat Islam, Muhammadiyah, Partai Komunis Indonesia, Taman Siswa Nahdlatul Ulama, dan Partai Nasional Indonesia. Menurut Delier Nur, selain yang tersebut di atas, masih ada organisasi Islam lainnya yang berdiri pada masa itu, diantaranya yaitu Jamiat Khoir, Persyarikatan Ulama, Persatuan Islam, dan Partai Arab Indonesia. Organisasi pembaharu terpenting di kalangan organisasi tersebut di atas adalah Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Nahdlatul Ulama yang dipelopori oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk mempersatukan pemikiran guna menghadapi kaum penjajah. Maka Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama bersama-sama menjadi sponsor pembentukan suatu federasi Islam yang baru yang disebut Majelis Islam ala Indonesia atau Majelis Islam Tertinggi di Indonesia yang disingkat MIAI, yang didirikan di Surabaya pada tahun 1937. Masa pemerintahan Jepang, ada 3 pranata sosial yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang yang menguntungkan kaum muslim di Indonesia, yaitu Sumubu, yaitu kantor urusan agama yang menggantikan kantor urusan pribumi zaman Belanda yang dipimpin oleh Hussein Jayadiningrat pada 1 Oktober 1943. Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, menggantikan MIAI yang dibubarkan pada bulan Oktober 1943. Tujuan didirikannya adalah selain untuk memperkokoh persatuan umat Islam di Indonesia, juga untuk meningkatkan bantuan kaum muslimin kepada usaha peperangan Jepang.
Hizbullah, Partai Allah atau Angkatan Allah, semacam organisasi militer untuk pemuda-pemuda muslimin yang dipimpin oleh Zainul Arifin. Organisasi inilah yang menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia (TNI). Organisasi-organisasi yang muncul pada masa sebelum kemerdekaan masih tetap berkembang di masa kemerdekaan, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Masyumi, dan lain-lain. Namun ada gerakan-gerakan Islam yang muncul sesudah tahun 1945 sampai akhir Orde Lama. Gerakan ini adalah DI atau TII yang berusaha dengan kekerasan untuk merealisasikan cita-cita negara Islam Indonesia. Gerakan kekerasan yang bernada Islam ini terjadi di berbagai daerah di Indonesia, diantaranya di Jawa Barat pada tahun 1949 sampai 1962, di Jawa Tengah pada tahun 1965, di Sulawesi berakhir pada tahun 1965, di Kalimantan berakhir pada tahun 1963, dan di Aceh pada tahun 1953 yang berakhir dengan kompromi pada tahun 1957. Sekian penjelasan dari saya, semoga penjelasan yang saya paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.